Emir Parengkuan. Dan gue kenal lu sebagai co-founder dari Cak Investment. Betul. Dan boleh tahu nggak lu udah berapa lama di dunia market? Gue mulai belajar saham itu dan mulai trading di 2021 akhir ya. 2021 akhir. 20, ya itu baru banget lulus kuliah juga. Dan kerjaan pertama kebetulan juga di sekuritas. Jadi dari situ mulai serius tradingnya, tapi itu baru sekitar 2023 lah. Tadinya masih nyari-nyari kan stylenya kayak gimana, beneran mau trading apa enggak dan lain-lain. Ya, dan gue tahu lu kan metodenya itu lebih ke flow kan. Ya. Dan di mana memang kayaknya memang kalau lu sebagai trader di akhir-akhir ini ya memang flow itu lebih saklek kalau gue bisa bilang dibandingkan technical pure. Ya. Dan ya terbukti lah di 2025 kan, di mana flow itu sangat works dan ya juga banyak yang cuan gitu dari metode flow. Benar. Dan yang pasti gue pengen pertama nanya itu adalah dari IHSG dulu. Dimana IHSG kita kan udah mulai hijau terus nih, konsisten 1%, 1%. Dan liquidity juga pelan-pelan udah mulai balik gitu kan. Gue lihat secara transaksi market udah di belasan T. Dan juga gue bilang mungkin berita-berita jelek sebenarnya udah mulai hilang ya. Kayak S&P udah mulai positif. Terus juga MSCI lebih ke hold lah. Gue gak bisa bilang positif banget, tapi udah hold juga. Jadi sentimen negatifnya sepertinya udah mulai berkurang. Ditambah pemerintah juga udah mulai banyak berubah dari sisi kebijakan untuk fiskal gitu ya. Tapi menurut lo apakah ini kita udah confirm nih kalau IHSG itu udah menuju ke uptrend? Oke. Jadi ada beberapa tanda-tanda ya yang menurut gue unik yang sebelumnya itu nggak ada. Jadi yang pertama, IHSG itu kan sempat naiknya 1% tapi nggak ada volume sama sekali kan. Transaksinya cuman 9T, cuman 10T. Menurut gue pas di masa-masa itu IHSG masih 6.000 atau di bawah 6.000 waktu itu kan. Itu tuh rawan banget untuk yang sebelumnya jualan lagi. Mulai itu dari asing, local fund dan segala macam. Dan gue juga udah anticipate bahwa seharusnya bentar lagi koreksi nih, ya kan. Nggak ada berita yang positif banget, berita buruknya juga ya udah keluar semua. Tapi seharusnya in teori sih ini udah kondisi-kondisi di mana orang-orang bakal digeprek nih bentar lagi, ya kan. Tapi nyatanya nggak begitu. Gue lihat ada koreksi betul, tapi koreksi ya paling 1% gitu kan, cuman sehari 2 hari. Tapi setiap kali ada selling pressure di market selalu ada yang nadahin. Dan menurut gue ada beberapa jam-jam penting yang harus diperhatiin untuk ngelihat tuh sebenarnya apakah market kita sehat apa enggak. Contohnya, kalau misalnya ramenya di pagi doang, itu kan sering banget ya IHSG kita kayak gitu ya. Rame di pagi, abis itu nanti sampai penutupan jam 4 itu nggak ada transaksi sama sekali. Menurut gue yang kayak gitu agak kurang sehat. Tapi sekarang gue udah mulai ngeliat perubahan, di mana bisa ramenya tuh dari pagi sampai sesi 1 akhir. Nanti mungkin sesi 2-nya agak-agak slowing down dikit, nanti di ujung-ujung rame lagi, ditarik lagi. Dan kalau ngomong-ngomong ada selling pressure, betul dari kemarin ada sih IHSG-nya turun-turun sebentar kan. Cuma reaksinya itu dari market cepet banget untuk rebound-nya. Dan menurut gue ini adalah salah satu ciri-ciri yang paling khas untuk sebuah market itu bakal rebound. Karena semuanya udah kebiasaan cuan dikit TP gitu kan dari kemarin, soalnya emang marketnya bisanya kayak gitu. Tapi kalau udah mau recover beneran, ketika ada marketnya itu mulai slowing down, mulai koreksi, justru local fund asing dan smart money-nya itu malah ngumpulin lagi. Dan gue ngelihatnya sih kayak gitu ya sekarang. Jadi apakah IHSG udah recover, udah benar-benar mau recover atau belum? Gue cuma bisa lihat by data aja. Kalau by makro, geopolitik dan segala macem, gue nggak bisa ngomong banyak ya. Tapi nyatanya IHSG naiknya udah banyak banget dari bottomnya. Udah nembus resistance-nya juga terakhir di 6.400 higher high dengan turnover yang semakin gede setiap hari. Dan yang paling penting untuk dicatat itu kenaikannya nggak cuma didorong oleh segelintir kelompok saham doang. Sekarang naiknya itu luas banget, mulai dari banking sampai blue chip lainnya, Telkom, Adaro dan kawan-kawan, sampai konglo-konglo yang ngedrive saham kita market kita rally di 2025 pun semuanya naik. Jadi market yang naiknya luas ini adalah sesuatu yang selalu gue pengen lihat. Kalau naiknya cuman dari kemarin-kemarin baru banking doang, itu menurut gue masih lumayan tanda tanya lah. Untuk probabilitas dia koreksinya itu cukup gede. Tapi kalau kayak gini menurut gue jauh lebih baik.
Ya, memang gue lihat mungkin juga karena market kita kan juga secara valuasi udah murah banget kan. Ya. Kayak kemarin Mandiri sempat di bawah 4.000 gitu kan, BRI di bawah 3.000, BCA di 6.000 sekian, bahkan itu di bawah harga stock split waktu itu tuh. Ya. Tapi gue penasaran aja sih. Ini juga kalau misalkan kita bilang sudah recover juga sebenarnya kan belum, ya kan? Dimana IHSG baru di 6.400. Ya mungkin banyak orang harapannya IHSG ke 7.000 gitu ya, tapi kan itu masih jauh. Nah gue penasaran aja sih, menurut lu apakah ada sentimen yang mungkin masih ditunggu-tunggu nih untuk market tuh bisa recovernya beneran gitu, beneran recover gitu, nggak cuma 1% kayak sekarang. Oke. Menurut gue salah satu sentimen yang paling ditunggu-tunggu udah pasti MSCI lah ya. MSCI kalau bisa nge-unfreeze indeks kita di review Q4 nanti, menurut gue itu jadi sentimen positif banget untuk indeks kita kayaknya, soalnya aside dari saham-saham bisa masuk MSCI lagi, itu tuh nambahin tone-nya dari MSCI itu kalau mereka udah bisa nge-unfreeze indeks kita, artinya mereka udah percaya lagi sama kita. Sedangkan selama ini indeks kita tuh jebol banget karena kita krisis kepercayaan kan. Mulai dari kebijakan-kebijakan pemerintah sampai regulasi dari bursa kita sendiri. Kalau misalnya itu udah di-eliminate, itu artinya salah satu hal yang bikin indeks kita jebol udah di-solve. Jadinya itu penting banget untuk bring back investor confidence, mulai dari retail sampai smart money yang bisa menggerakkan market, itu semuanya akan terpengaruh. Jadi mungkin itu yang ditunggu-tunggu sekarang ya. Oke, yang terdekat ya, tapi itu juga nggak dekat banget sih. Iya, November masih sebenarnya. Q4, iya. Masih jauh lah, masih jauh. Oke, tapi gue nangkep lah intinya, ya selama flow-nya masih bagus kayak sekarang ya kayak why not gak sih gitu kan. Iya, Kayak betul. udah, ya kalaupun ada selling pressure, tapi yang buying pressure-nya lebih gede anyway gitu kan. Makanya diangkat terus gitu semua saham-saham. Nah kalau boleh tahu lu berarti lagi main di saham apa nih? Gua lagi mayoritas itu sekarang di saham-saham Bakri sih. Bakri. Saham Bakri. Dan itu sebenarnya nggak sengaja juga. Gua kan kalau screening saham biasanya seminggu sekali, seminggu 2 kali lah. Di pertengahan minggu sama di akhir minggu biasanya. Dan setiap kali gua screening, tiba-tiba yang paling oke untuk dihajar kayaknya ya satu-satu nih saham Pak Bakri gitu. Jadi bukannya gua Bakri semuanya bagus, ya udah apa Bakri yang paling bagus gua haka-haka semuanya, nggak gitu juga sih. Sebenarnya by accident aja. Gue screening tiba-tiba ini yang bagus haka, ini yang bagus haka, tiba-tiba lihat-lihat anjir ini setengah porto udah Bakri semua nih gitu kan. Tapi ya alhamdulillah semuanya naik kan. Jadi selain Pak Bakri, sekarang gue lihat ada mulai juga beberapa saham-saham quote unquote yang konvensional yang mulai menarik juga. Mulai dari Breeze atau kayak Era Consumer gitu kan. Banyak banget yang menarik. Jadi kalau nggak beli-beli saham Konglo sekarang juga harusnya udah mulai dapat flow-nya juga ya. Ke Porto juga pasti berasa sih. Tapi kalau Breeze sama Era lu dari flow atau dari fundamental? Kalau itu tetap dari flow sih. Dari flow juga? Tetap dari flow. Karena menurut gua flow itu adalah komponen dari flow itu mencakup semuanya. Mulai dari makro, fundamental, technical, astrologi, whatever it is gitu. Semuanya bisa menghasilkan flow. Tergantung aja kita ngelihatnya itu berpatokan ke siapa. Apakah ke local funds, ke asing, ke big money dari domestik, atau siapa. Menurut gue flow bisa datang dari mana aja. Dan kalau misalnya memang flow-nya balik ke fundamental, gue juga gak takut untuk hajar barang-barang fundamental sih. Mungkin lu boleh ceritain sedikit gak mungkin di Era ya. Gue perhatiin sih kemarin kan di tanggal 22 ya. Itu kan Era sempat plus 8% kan. Kayak semua orang wow gitu, kaget banget. Itu chart kayak beneran lilin yang panjang gitu. Nah, gue gak tahu tapi lu ngeliat flow-nya itu seperti apa? Maksud gue kalau Konglo kan lu agak gampang lah ngeliatnya kan. Kayak, brokernya ini udah jelas gitu. Kalau seperti Era, Breeze itu lu cara bacanya gimana sebenarnya? Sebenarnya cara baca semua saham semuanya gue sama ratain. Karena kalau beda-beda nanti gue jadi bias sendiri. Kayaknya saham yang ini cara bacanya gini, kayaknya yang ini kayak gini. Sulit kalau kayak gitu. Jadi menurut gue untuk analisa semuanya harus dipukul sama rata gitu. Jadi cara gue adalah paling gampangnya kalau kita pengen lihat saham yang bagus, retailnya keluar paling banyak di mana. Sekarang tantangannya adalah gimana caranya kita ngeliat retail. Sedangkan sekarang udah banyak smart money nyamar jadi retail juga, ya kan? Itulah seninya. Kita harus bisa ngelihat mana yang retail beneran, mana yang retail-retailan. Retail keluar waktu itu gue ngelihat Era itu pas banget di tanggal 20.
itu gue ngelihat memang retailnya udah sepi banget. Tapi gue belum mulai main karena memang volumenya belum nongol waktu itu. Ketika eranya udah naik kayak gini, barulah sekarang era ada di dalam radar gue. Karena gue nggak tahu kalau volumenya belum muncul, gue nggak tahu kapan barangnya akan jalan. Sedangkan strategi gue itu selalu mengandalkan momentum. Kalau nggak ada momentum, trading itu malah jadi lama-lama tiba-tiba kayak investing gitu. Ya kan, semuanya butuh momentum. Jadi ketika era saham era ini udah naiknya kenceng, nanti gue tunggu dia ada retrace, mulai sideways, mulai dikumpulin lagi. Ketika ada second wave-nya dia mau didobrak lagi, barulah nanti gue ikutan di sana. Oke, jadi metode lu adalah harus confirm dulu sebenarnya kan. Betul. Jadi dia naik confirm baru lu pede untuk masuk. Betul. Bukan pada saat dia lagi diem. Enggak. Oke, tapi ini menarik. Kalau gue lihat, gue tuh agak susah untuk menilai bahwa kalau retail akum berarti bad, retail buang berarti good. Karena gini, gue melihat bahwa sejak tahun lalu lah, di mana IHSG kita kan sekarang udah mulai ditopang itu sama retail kan. Ya. Kayak 60% liquidity market tuh sekarang oleh retail gitu. Gue jadi agak bias di akhir-akhir ini, kayak kalau retail akum menurut gue bukan berarti jelek. Ya bisa aja mungkin siapa tahu smart money yang menyamar gitu kan. Mau di broker manapun gitu. Nah, tapi kalau dari sisi lu itu gimana menyikapi? Karena kalau gue lihat ya contoh XL lah. Kayak hampir semua emiten pasti ada, entah itu top buy atau top sell gitu. Tapi selalu ada. Jadi lu gimana menyikapinya di keadaan yang sekarang gitu? Oke, mungkin kalau retail masuk, bener emang not necessarily artinya sahamnya jelek. Retail itu ada di mana-mana kan. Sekarang juga transaksi paling gede oleh retail. Kalau misalnya contoh kayak XL, ada di setiap saham pasti ada XL pasti. Karena ya transaksinya paling gede setiap hari, hampir setiap hari itu sekarang XL gitu kan. Jadi menurut gue wajar ada retail itu oke. Tapi yang perlu kita lihat itu secara garis besarnya. Jadi gue biasanya itu ngelihat dari fase-fase marketnya, ya kan, dari ketika dia swing dari swing high ke swing low-nya itu tuh ada yang ngumpulin atau enggak, atau justru lagi distribusi parah-parahan. Kalau nggak ada yang ngumpulin, semuanya retail yang nadahin, menurut gue itu udah warning sign banget, udah red flag bahwa saham ini akan mendelepnya tuh lama gitu. Beda kalau misalnya sahamnya turun 50%, tapi selalu ada local fund sama asing yang nampungin terus, averaging. Nah di situ gue lihat lah, oke, gue tahu local fundnya siapa aja yang main di sini, asingnya siapa biasanya, dan setiap saham punya karakteristik masing-masing kan. Ada beberapa broker tuh yang emang udah ciri khasnya tuh main di saham ABC gitu loh. Jadi gue ngelihatnya walaupun ada retail yang masuk, secara garis besar tuh retailnya keluar apa enggak. Karena yang gue perhatiin selalu kalau ditarik lebih panjang lagi, retailnya itu akum terus, kebanyakan mereka itu akumnya dari smart money, local fund, sama asing. Which is bad karena retail itu unorganized. Yang satu jual, satu beli, yang satu jual, satu beli gitu. Jadi itu yang bikin banyak noise di market, ya kan. Beda sama kalau misalnya barangnya itu lagi dikumpulin sama asing. Mereka tuh kayak punya satu arah gitu loh. Beneran mau akum apa enggak nih? Dan kalau mereka akum enggak sehari doang, biasanya bisa kayak 1 bulan. Dan ketika supply dari sahamnya sendiri itu udah semakin tipis, tiba-tiba sahamnya trading di range yang baru lebih atas, itu naiknya tiba-tiba jadi mendadak enteng banget. Dan momen-momen seperti itu yang selalu gue cari. Oke, gue nangkap berarti sebenarnya bukan lebih ke retail akum atau selling, tapi lebih ke siapa lawannya kan. Betul. Kalau lawannya itu smart money tadi ya malah good, better gitu kan. Tapi kalau yang jual smart money yang nampung kita sih, betul. Ya kayak betul. Gimana gitu. Intinya kan? Supply and demand aja sih gampangnya ya. Kalau supply-nya udah semakin tipis, tapi demand-nya masih segitu gedenya, kan it's inevitable untuk harga sahamnya tiba-tiba breakout dan rally kenceng gitu kan. Soalnya udah nggak ada supply lagi yang bisa diserap di harga yang rendah gitu. Nah berarti kalau misalkan kita ngomongin BRI sama ERA dulu deh. Lu kan tadi masuk lebih ke lihat flow dulu dan sudah confirm kan? Ya. Bagaimana lu menargetkan take profit dari kedua saham ini? Apakah lu lihat dari chart atau lihat dari valuasi gitu atau flow atau gimana? Oke, untuk take profit sebenarnya ini hal yang paling sulit untuk dilakuin. Menurut gua di dunia trading, kalau udah lumayan belajar banyak,
nyari-nyari screening saham yang bagus, entry itu jauh lebih gampang. Yang susah itu jualnya kapan. Dan ini kan yang nentuin kita profit berapa persen, apakah kita rugi atau enggak. TP-nya tuh di berapa. Ini yang bikin equity curve kita maksimal atau enggak. Dan kalau gue sendiri cara nentuin TP-nya itu gabungan dari beberapa hal sebenarnya sih. Yang pertama gue lihat dulu dari awal gue itu entry-nya optimal nggak untuk posisi swing. Kalau misalnya gue berada di gue biasanya kan main di secondary trendnya ya. Secondary trendnya udah mulai breakout, udah mulai bikin ke uptrend lagi, masuk ke primary trendnya pula gitu kan. Disitulah gue masuk. Tapi kalau gue masuknya di titik dimana nggak ada titik breakout yang deket, itu kan resikonya jadi lebih gede ya. Jadi biasanya gue tentuin dulu awalnya ini optimal untuk di swing atau enggak. Kalau enggak artinya gue trading pendek. Kalau gue trading pendek, biasanya gue jual itu ketika dia breakout, beberapa tick di atas ketika dia breakout lah. Karena di situ liquidity-nya paling gede kan. Jadi gue jualan ketika dia breakout. Tapi kalau untuk swing, itu gue akan berpatokan lebih kepada chart dan volume. Kalau chart dan volumenya itu udah mulai ada tanda-tanda selling pressure yang gede banget, gue mulai trailing stop. Biasanya gue jual dulu setengah. Gue jual setengah kalau terkonfirmasi bahwa oh ini tuh sahamnya udah mulai patah trennya, sama yang jualan pun juga udah mulai nggak enak nih. Biasanya kan gue udah kenal broker-brokernya siapa aja nih yang main di saham ini gitu. Kalau mereka juga udah ikut jualan, ya ujung-ujungnya nanti pelan-pelan gue bersihin gitu biasanya. Oh lu bertahap berarti jualannya ya? Yes. Tapi ini menarik, gue juga penasaran. Tadi kan lu bilang bahwa lu sudah paham lah, kayak broker apa, mainnya di mana, caranya gimana. Apakah metode gini, gue memposisikan diri gue sebagai retail yang tidak nggak terlalu sering menyentuh dunia equity market. Yeah. Yang berarti informasi gue paling gue dapatkan dari komunitas, dari berita gitu kan, sama mungkin dari stock bitstream, yang dimana orang-orangnya sama-sama kayak gue gitu, sama-sama buta juga. Yeah. Sebenarnya gue pengen tahu aja sih kayak landasan kuat dari flow ini tuh apa? Apakah flow itu sendiri atau sebenarnya lebih ke ada informasi dulu kayak emiten ini seperti ini gitu. Informasi yang lu percaya baru lu confirm dengan flow atau apa gitu. Gue pengen tahu proses berpikir lu sih. Jadi flow itu gue percaya bahwa semua yang kejadian di market itu merefleksikan semua data yang ada. Dan semua data yang ada itu gak mungkin semuanya available ke publik. Jadi kalau ada saham yang tiba-tiba yang tadinya sepi nih, transaksi mungkin 10 miliar per hari, tiba-tiba suatu hari dia naik jadi 100 miliar dan konsisten, besoknya 150, besoknya 100 lagi, besoknya 200. Itu kan tiba-tiba kayak ada spike di volume dan transaksi sehingga harga sahamnya naik kencang banget. Dan menurut gua itu merefleksikan ada sesuatu yang kita nggak tahu. Apa itu halnya? Kita nggak perlu tahu. Yang penting there must be something and it's something good. Intinya adalah begitu. Kita nggak perlu pusingin ini tuh kenapa sahamnya naik, ini siapa, ada info apa, apakah laporan keuangannya bakal bagus atau enggak. Sebagai trader yang berpatokan ke flow, kalau misalnya sebuah saham tiba-tiba ada lonjakan flow, artinya ada informasi yang kita nggak tahu dan kita layak untuk ngeliatin saham itu. Dan flow ini kan bisa terlahir dari mana aja kan, dari info, dari funda dan lain-lain. Jadi terlalu banyak yang harus kita decode atau kita solve gitu. Kalau misalnya kita terlalu nyari why-nya. Kalau misalnya kita cuman berpatokan kepada flow, tiba-tiba ada lonjakan transaksi yang gede, smart money-nya akumulasi, retailnya keluar. Tugas kita sebagai trader itu simply cuman follow aja. Karena tanpa mereka-mereka yang bisa menggerakkan market tanpa big money, sahamnya gak bakal kemana-mana. Kalau misalnya terlalu berpatokan kepada fundamental, juga banyak banget saham yang udah 5 tahun, 10 tahun murah aja terus. Tapi karena gak ada flow, ya dia gak pernah naik harga sahamnya kan. Dan sebaliknya juga kalau misalnya ada saham yang fundamentalnya bobrok dan transaksinya sepi gitu kan, atau ya banyak lah pasti saham-saham kayak gitu. Tapi tiba-tiba ada flow, ya bisa aja dia naik. Mungkin kedepannya ada corporate action atau apa, ya kita nggak tahu. Cuma ya itu mungkin juga jadi salah satu barrier to entry-nya kan. Kalau misalnya orang baru belajar saham, gue nggak kenal siapa-siapa, ini harus punya info segala macam. Menurut gue nggak juga sih.
justru kebanyakan info itu makin sulit menurut gue trading, karena jadi terlalu banyak noise di kepala kan. Gue setuju. Iya kan. Jadi yang mana nih yang bener, gue mesti beli saham apa nih? Sehari orang ngomong ABCD, besoknya EFG HIJK. Jadi kita beli yang mana? Ribet kan. Nah kalau kita analisa sendiri, kita udah ngeliat flow-nya ada, chartnya oke, bid offer mantap, broker summary sedap. Terus ada tiba-tiba ada yang info, gue denger ini mau corporate action ini nih. Terus mungkin bener sih, soalnya gue tahu nih ABCD-nya udah bagus. Ternyata ditambahin info, oke, barulah itu dimana conviction terlahir. Oke, gue paham. Sebenarnya mindset ini adalah kenapa flow itu menjadi konfirmasi lu, karena ya emang duit anyway kan. Ini duit beneran, terus diakum beneran, dan maksudnya lu nggak tahu apa-apa nih, tapi sudah terkonfirmasi dari sisi yang lain, dan sisi yang sebenarnya paling krusial di dunia saham yaitu duitnya gitu. Benar. Makanya akhirnya lu lebih pede untuk masuk ke sini walaupun mungkin lu belum tahu banyak. Tapi ini juga menurut gua ada sisi lain nih. Karena di tahun lalu kalau gue perhatiin, sebenarnya banyak juga saham-saham yang tiba-tiba ngejam volumenya. Habis itu nggak lama, paling 2 hari 3 hari setelah ARA udah tidur gitu. Terus saham-saham yang mungkin ya lah seperti saham chess ya, saham-saham chess gitu kan, atau saham-saham yang aneh lainnya gitu. Gue nggak tahu apakah saham-saham seperti itu lu juga ngikut, atau apakah lu punya tips untuk ya apakah itu perlu dihindari, atau sebenarnya itu ya good-good aja untuk lu ngekor gitu, karena ya dari puluhan ke ratusan kan tetap cuan gitu kan. Gue nggak ngerti sih. Kalau menurut gue seumur hidup gue trading itu hampir nggak pernah nyentuh saham-saham lapis 3. Karena filosofinya saham lapis 3 itu menurut gue gini, daya tarik dari saham lapis 3 adalah lo bisa masuk, naiknya cepet banget. Dan menurut gue itu jadi daya tarik nomor satunya lah. Kalau naik tuh enak banget gitu kan, setiap hari 20%, 35%. Tapi drawbacknya adalah, atau sisi negatifnya, saham lapis 3 itu jauh lebih susah untuk dianalisa. Karena likuiditas terbatas, jadi menurut gue technical analysis itu invalid. Kalau misalnya siapapun bisa ngelukis chartnya dengan uang 5 miliar, 10 miliar, bisa dibikin bullish penan, bisa dibikin flag, bisa dibikin double bottom. Menurut gue apa gunanya technical analysis kalau misalnya semua orang bisa ngelukis gitu kan. Jadi dari situ udah invalid. Yang kedua, broker summary. Biasanya gue juga nganalisa pakai broker summary. Kalau kita lihat di saham-saham lapis ketiga, banyak tiba-tiba tuh gampang banget dibikin seolah-olah ada yang akumulasi, tapi tiba-tiba besoknya gak naik-naik. Padahal retailnya jualan terus nih. Gimana caranya? Caranya adalah mereka bisa beli pakai broker yang dinilai itu bukan broker retail, biar kelihatannya akumulasi. Abis itu mereka pindahin, transfer sahamnya ya kan ke broker yang quote unquote retail. Habis itu disitulah baru mereka jualan. Kelihatannya kan secara kalau kasat mata kayak retailnya jualan terus nih, turun, bagus nih berarti ya kan. Gampang dikibul-kibulin ya kalau menurut gua di saham lapis 3 ini. Jadi dengan hal itu sih gue selalu hindarin. Apalagi sekarang gue juga bawa komunitas, ya kan udah pasti kalau bawa komunitas gua beli apa, yang lain pada ngikut, itu kalau di saham lapis 3 udah pasti gerak harganya, ya kan. Jadi yang sekarang gue lakuin selalu mainnya mentok-mentok itu yang turnovernya udah pasti per hari di atas 100 miliar lah. Kalau nggak di atas 100 miliar juga gue udah disclaimer dulu dari awal. Gue suka saham ini, gue ngomongin sekali aja, tapi gue gak bakal bahas lagi. Gue cuman masuk sekali, abis itu gue diemin gitu. Jadi jatuhnya kayak lebih ke invest lah, lebih jangka panjang dibandingin saham-saham lainnya. Tapi rata-rata sih selalu saham yang super liquid, biar bisa ajak komunitas. Analisanya juga lebih enak. Dan itu sih yang kunci nomor satunya di likuiditas. Karena tanpa likuiditas, semua form of analisa yang gue lakuin sekarang itu invalid langsung. Coba jadi dongeng doang ya? Iya, betul. Nah tapi gue pengen nanya dikit, lu gimana perasaan lu bawa komunitas? Gue jujur ya, gue ngekol saham aja, ke teman kerja aja, bebannya udah lumayan berasa gitu di gue. Apalagi lu yang mungkin bawa orang banyak gitu kan, ratusan, ribuan. Gimana lu selama ini jadi Cak? Menurut gue sebenarnya bawa komunitas itu bertolak belakang sama strategi gue sendiri. Karena kan gue selalu ngomong bahwa gue suka saham yang retailnya sepi, retailnya keluar.
diserap Tapi lo sama bawa smart retail. money. Betul. Setiap kali gue bilang gue beli saham apa, artinya kan akan ada retail banyak yang masuk kan. Ya artinya secara prinsip jelek dong. Berarti ya sebenarnya nggak juga. Tapi bahwa komunitas itu menurut gue sebuah permainan yang susah banget. And it's entirely different sama trading sendiri. Karena banyak barang-barang gak liquid yang kalau kita main sendiri itu masuk kayak kecil-kecilan bakal jalan sendiri. Selama kita udah screening secara oke gitu kan, kita udah punya tesis sendiri, emang sahamnya bagus, jalan dia. Tapi saham yang sama kalau ngajak komunitas masuk ke saham itu yang sepi ini belum tentu jadi jalan loh. Karena penghuninya sesepi itu, tiba-tiba ada lonjakan buying demand gitu kan. Mungkin orang-orang yang punya barang banyak di situ juga, tiba-tiba barang gue naik nih, kapan lagi bisa jualan banyak gitu kan. Digeprek. Itu juga jadi salah satu reason kenapa gue selalu mainnya di saham-saham yang super liquid aja gitu. Dan beban mentalnya belum lagi. Beban mentalnya itu berat banget sih. Berat banget. Apalagi kalau market-market kayak kemarin gitu kan, lagi merah-merah semua. Wah, orang-orang pasti lagi ngeliatin dong, kita beli apa nih, kita harus ngapain nih. Sedangkan porto gue sendiri juga merah loh gitu. Porto gue sendiri juga merah, kalian jangan ikutin gue justru kalau lagi kayak gini. Jadi beban mentalnya berat, pemilihan sahamnya harus diubah juga, harus jauh yang lebih liquid, jauh yang lebih rame, dan harus hati-hati sih. Kalau kita itu gampang dihujat. Kalau ngasih call misalnya di Instagram gitu kan, menurut gue ini bagus, nanti dibilang pom-pom, nanti exit. Kalau nanti turun nanti dikatain, ya nggak jadi naik, ini analisa apa sih gitu kan, call segini di segini lawak gitu kan katanya. Jadi selain dari noise itu sih, menurut gue bawa komunitas sangat sulit. Dan gue setiap hari juga ke-challenge jadinya. Tapi sisi positifnya gue jadi pemilihan sahamnya jauh lebih bagus sebelum gue bawa komunitas. Karena tanggung jawab gue jauh lebih gede sekarang. Tesisnya lu kuatin dulu ya. Yes. Pastiin ini lu benar-benar juga pede, baru lu share. Betul. Oke, balik lagi ke saham. Kalau misalkan tadi Bakri, apakah sama karena flow-nya atau broksumnya atau seperti apa? Boleh tahu nggak Bakri yang lu main apa? Bakri yang gue main sekarang BP, BNBR, Bumi gue baru TP kemarin, jadi kelewatan rally hari ini. Tapi ya nggak apa-apa lah. Nah, itu juga paling sulitnya gak sih sebagai trader kan? Lu udah TP terbang lagi gitu. Iya benar. Abis itu gue punya lumayan banyak sih. Gue biasanya max itu pegang saham sekitar 4. Sekarang gue punya 6. Berarti ini lebih nih sebenarnya nih. Lebih dan gak sengaja juga. Tadinya kan masih kayak nyicip belum confirm marketnya, nyicip tiba-tiba confirm nih, ya udah tiba-tiba hajar yang lain. Yang kemarin-kemarin juga masih jalan. Jadi Bakri yang gue pegang sekarang BP, BNBR, NRG, BRMS. Oke. 4 dari 6 tuh. Banyak sih, banyak. Banyak. Nah, apa yang lu lihat? Apakah ada broker tertentu yang lu lihat atau apa? Gua lihat dari kemarin in general ya, yang pertama gua masuk itu BNBR dulu dari semua bakri-bakri lainnya. Abis RI kan dia kan. Betul. BNBR ini sebenarnya tesis gua simple banget sih. Gua lihat bahwa kalau saham mau right issue dan right issue-nya berhasil, itu biasanya ada satu broker tertentu yang selalu nongol gitu. Dan gue lihat broker ini nongol pas momen-momen BNBR-nya itu sebelum HMETD-nya gitu kan. Oke. Jadi gue udah lumayan curiga dan mulai ngikut tuh pas itu. Waktu itu harganya di 97 lah gue beli. Sempat turun juga sih, tapi masih oke lah. Ketika gue masuk BNBR ada beberapa hal juga yang gue notice, yaitu ini kan RI Pak Bakri yang pertama dari beberapa rights issue lainnya kan, dari VKTR dan kawan-kawannya. Jadi menurut gua ini akan set the tone untuk RI Pak Bakri ke depannya. Jadi menurut gua pasti dia nggak mau hilang muka dong, ya kan. RI pertama yang lumayan gede juga, masa iya mau hilang muka, nanti RI ke depannya nggak ada yang mau beli loh, ya kan. Nah jadi dari situ
gue mulai beranggapan bahwa seharusnya emiten punya kepentingan, owner punya kepentingan, lalu tadi juga broker yang biasanya muncul kalau RI berhasil itu juga nongol, dan sekarang itu yang paling penting adalah marketnya. Gue believe sama marketnya dulu sebelum believe sama saham apapun. Jadi gue ngeliatin setiap hari walaupun marketnya turun terus itu tetap gue liatin kan. Jadi gunanya apa kalau ngeliatin market turun? Gunanya kita bisa ngeliat perbedaannya. Market yang serius naik sama yang naik untuk digeprek lagi gitu. Jadi sekarang yang gue lihat udah berbeda sih emang sih. Kalau market naik untuk digeprek lagi tuh biasanya dia cuma ditarik di closing. Biar kita masih ada hope, ya kan? Ini ujung-ujung ditarik nih sama AKBK contohnya. AKBK ini harusnya asingnya berarti udah nilai mulai cheap nih, valuation kita kan udah oke nih, hajar lagi harusnya bottom. Besoknya dibikin spike sama mereka pagi-pagi, abis itu dibanting lagi. Patternnya selalu kayak gitu kan. Tapi sekarang gue udah ngeliat pelan-pelan yang tadinya AK itu selalu trading doang, HK hari ini besok langsung jual lagi. Sekarang udah mulai berubah. AK-nya bisa 2-3 hari berturut-turut net buy-nya. Dan baru nanti mungkin ada jualan-jualan dikit tapi habis itu net buy lagi. Itu sambil ngedrive harga sahamnya naik. Jadi menurut gue perbedaannya di situ sih. Dan dari semua saham Pak Bakri sama yang gue lihat begitu juga. Ada yang ngumpulin, broker-brokernya berbeda-beda ya setiap saham sih. Tapi in general ada yang ngumpulin. Tradingnya itu nggak terlalu tektok yang brutal, dan yang paling penting bid offernya selalu gue perhatiin, dan ada titik-titik yang dijaga dan titik itu selalu naik. Jadi selalu kayak ada safety netnya lah gue. Kayak kalau titik dijaga dinaikin, stop loss gue juga gue naikin jadi kayak trailing stop gitu. Oke, ngikut average mereka dong. Yes, betul. Nah, tapi kan gue juga paham bahwa emiten-emiten ini sebenarnya di drive dengan corporate action ke depan. Ya banyak lah story yang hidden gem ya, hidden apa? Unlocking value gitu. Ya. Gue pengen tahu aja sih, kapan lu menurut lu akan exit gitu? Nanti exitnya semuanya bakal ditentuin sama bid offer sih. Karena gue juga udah lumayan hafal, biasanya itu di setiap emiten, buangan yang serem sama nggak serem itu berapa lot atau value-nya berapa. Kalau misalnya let's say BRMS itu udah sering banget diguyur-guyur 100.000 lot, tapi dia masih nahan gitu kan, masih bisa diisi lagi bidnya, diguyur lagi 100.000 diisi lagi. Jadi 100.000, 200.000 itu masih value yang normal. Kalau gue lihat dia sekali dihaki 200.000 itu masih ya udahlah, itu emang udah sering gitu kan. Tapi kalau tiba-tiba gue lihat dia dihaki 200.000 lot, abis itu langsung jadi over 200.000 lagi, kirinya langsung dihaki lagi 200.000, kanannya jadi 100.000 lagi. Itu udah mulai menurut gue kok beda nih gitu kan. Biasanya kemarin-kemarin selling pressure nggak pernah begini gitu. Dan emang ini tuh bukan exact science ya. Gue selalu ngomong bahwa ilmu yang gue pakai itu ilmu jalanan, bukan exact science. Banyak hal tuh yang harus disetor di otak tapi nggak bisa dijelasin secara tangible gitu. Beda sama kayak kalau misalnya bikin research paper, kan semuanya tangible, jelas, modeling, kira-kira ke harga berapa. Kalau di trading pakai momentum dan flow itu semuanya bakal jadi abu-abu. Contohnya yang kayak tadi gue baca bid offer, BRMS pasti ada titik dijaga sama titik di mana dia akan berat untuk naik. Kalau di titik dia pas berat naiknya, tiba-tiba di hakinya itu menurut gue volume yang nggak wajar, di situ gue pasti mulai trimming. Kemarin pun di BRMS gue udah lumayan trimming juga di 595 karena 600-nya gue lihat udah berat tuh, berat banget, kan. Berat banget 600-nya itu udah dihaki lagi, dan itu titik break kan. Biasanya kalau gue udah profit lumayan, titik breaknya itu tiba-tiba jadi berat kayak gitu, itu kan perubahan karakteristik. Ketika ada perubahan karakteristik, gue mulai adjust juga porto gue buang setengahnya BRMS. Setengahnya buat apa? Buat keamanan mental sama porto, ya kan. Kalau naik lagi, alhamdulillah masih punya setengah. Kalau turun lagi, alhamdulillah udah jual setengah. Gitu. Jadi keamanan porto sama keamanan mental itu penting, gitu. Sama gue pengen tahu sih, kalau misalkan lu tadi kan jelasinnya lebih ke jual setengah, habis itu lu tunggu rally lagi. Tapi kalau misalkan dia rally lagi, apakah lu akan trimming pelan-pelan gitu, kikis-kikis tipe lu, atau cuma 2 kali jual aja? Tergantung ya. Kalau
dia itu ada liquidity-nya, biasanya gue langsung jual semua sih. Kalau misalnya kurang liquid, udah pasti harus pelan-pelan pasang over, hakinya dikit-dikit gitu kan. Dan itu juga hakinya pas gue menilai kayaknya ini udah banyak dipandang semua orang deh gitu. Kalau volumenya udah terlalu lama tinggi, transaksinya udah terlalu tinggi juga, naiknya itu udah percepatan tren gitu. Biasanya itu dimana semua orang udah ngomongin, dan itu momen-momen dimana biasanya gue trimming posisi. Oke, ya walaupun sih yang gue tahu sih saham-saham Bakri emang kiri kanannya kan tebel-tebel juga anyway kan, liquid banget lah. Ya, betul. Nah, gue juga penasaran aja sih. Oke, sekarang liquidity di market confirm gitu kan. Ya. Ini lagi menuju ke atas. Saham-saham mau konglo, mau saham-saham fundamental, semuanya juga pelan-pelan menuju kembali lagi ke atas juga gitu. Dan maksud gue lagi belum ada noise yang bisa merugikan market lah gitu kan. Toh juga Kospi udah turun anyway gitu. Dan kita juga murah. Yang seharusnya mudah-mudahan ya beneran bisa ke atas. Semoga nggak murahan aja ya. Udah murah katanya murah lagi. Iya. Gue penasaran aja sih. Lu kan lagi main di Bakri. Apakah ada konglo lain yang mungkin menurut lu ada potensi gitu? Kalau konglo sih ya udah pasti rajanya Pak PP itu masih ada denyut nadinya. Di market yang junam banget kemarin-kemarin, gue sempet underestimate Pak PP. Ternyata gue salah besar. Gue kira Pak PP udah kelar, ternyata nggak ada kelarnya Pak PP, gitu kan. Jadi kita tinggal pinter-pinter nyari momennya aja. Untuk IDXPP, lalu Pak Bakri, dan selain itu yang gue lihat ya, kalau misalnya preference-nya main konglo yang quote unquote lebih sehat gitu, mungkin Pak Thohir sih. Pak Thohir itu emitennya hampir semuanya itu resilient banget. Kalau market turun, asingnya pun masih mau beli emiten-emiten Pak Thohir gitu kan. Kalau marketnya naik, dia ngikut naik, tapi ya jangan expect dia bisa kayak plus 15%, 20% itu jarang banget. Bisa sih, tapi jarang banget gitu kan. IDX Thohir juga menurut gue bagus banget. IDX Thohir. IDX Thohir ya semuanya gitulah namanya kan. IDX PP, IDX Bakri, IDX Thohir. Di screener gue juga semuanya gitu ya IDX. Jadi kan lihatnya gampang kan, ini konglo mana nih yang lagi dihajar gitu kan. Ya menurut gue itu aja sih sebenarnya, tapi leadernya menurut gue of course Bakri ya. Untuk sekarang. For this year ya. Iya. Memang sih kalau kita ngomongin secara grup lah, memang grupnya Pak Thohir kan, lu mau lihat dari sisi value, mau lihat dari sisi transaksi, memang dua-duanya cakep lah. Iya. Dua-duanya cakep. Tapi lu bener sih, dia nggak pernah lah 10% ke atas tuh hampir nggak pernah nggak sih? Hampir nggak pernah. Mungkin yang paling liar itu cuman MDKA aja. Sisanya nggak ada yang seliar MDKA sih. Itu emas pun gara-gara emas juga. Well, emas sekarang gue baru keinget dia tuh ada di level-level menarik sih sebenarnya sekarang ya. Emas itu salah satu emiten yang dikumpulinnya lama banget. Dia mau naik, dia mau turun, selalu dikumpulin terus. Jadi sekarang gue belum lihat lagi sih, tapi terakhir kali gue cek sebenarnya menarik. Tapi bukan financial advice ya, gue cuma bilang menurut gue menarik dan gue bakal lirik ke depannya sih. Oke, mungkin untuk penutup pertanyaan. Ya pasti gue nggak pengen ini jadi podcast terakhir lah ya. Mungkin nanti kita invite lagi untuk update. Boleh. At least menurut lu lah untuk quarter 3 ke depan, IHSG gimana? Menurut gue quarter 3 harusnya udah getting better jauh dibandingkan Q1 Q2 ya. Karena yang gue denger adalah kan dari kemarin itu kita punya sentimen sell Indonesia untuk global funds ya kan, sell Indonesia, semuanya sell Indonesia. Tapi sekarang AI rally di luar udah mulai slowing down, indeks-indeks luar juga udah mulai breakdown. Jadi sekarang adalah waktunya di mana global fund managers itu lagi nyari new opportunities. Karena pasti mereka juga udah sadar bahwa ini tuh marketnya udah lumayan overheat loh, ya kan. Jadi kita masuk kemana nih? Kita punya exposure untuk yang negara-negara yang undervalued nggak? Salah satunya sekarang adalah menurut gue Indonesia. Karena udah digebuknya sekian lama, sekian dalam, sekarang indeks kita itu jadi position play lagi untuk mereka. Karena saking murahnya gitu kan ya, udah pasti mereka masuknya ke banking duluan. Tapi kalau mereka berbondong-bondong semuanya masuk ke banking,
pasti sektor-sektor lain dan konglo-konglo lain juga semuanya kena gitu. Diawali dengan banking itu menurut gua ciri-ciri yang sangat-sangat bagus. Beda sama 2025 yang di drive-nya pure sama saham-saham konglo. Kalau kali ini kita bisa rally di lead sama atau dibarengin sama saham-saham banking, menurut gue bisa jauh lebih sustain. Dan ketika kita nyentuh all time high lagi, menurut gue kita akan stay di sana untuk waktu yang jauh lebih lama dibandingin kemarin. Kalau kemarin kayak TikTok doang kan, seret gitu lagi. Nah, kalau udah mulai dibarengin sama banking bakal jauh lebih resilient indeks kita. Dan itu yang gue tunggu-tunggu. Mungkin bismillah tahun depan lah ya kira-kira. Tahun depan lah. Untuk tahun ini mungkin sekarang ya kita enjoy aja dulu rally-rally sekarang, momentum sekarang. Tapi jangan terlena. Karena trader itu gampang banget terlena kan kalau udah floating profitable, TP tuh susah gitu. Nah itulah biasanya TP susah karena takut average-nya nanti jelek lagi. Karena average gue bagus nih, masa sih gak naik lagi. Nanti gue kalau beli lagi average-nya tinggi gitu kan ya. Kalau misalnya terlena kayak gitu, itu yang biasanya bikin kita itu TP-nya gak maksimal, equity di situ-situ aja. Nanti juga create FOMO secara gak langsung. Karena pas marketnya naik lagi, nanti kita gak berani, pas udah ketinggian baru berani gitu. Biasanya sih begitu ya. Yang penting MSCI unfreeze dulu. Yang penting MSCI unfreeze. Itu unfreeze udah deh, semua langsung pede deh. Yes. Mau FTSI lah, JP Morgan, you name it lah. Benar. Balik lagi sebenarnya it's all about trust aja sih, bukan necessarily emiten-emiten mau masuk MSCI lagi, enggak. Yang penting trustnya aja. Oke Zin, kalau gitu nanti kita update lagi lah ya untuk per dunia flow ini ya. Mudah-mudahan pada saat nanti kita undang lagi flow-nya masih bagus. Amin. Amin. Oke, thank you Emir. Sampai ketemu lagi. Thank you banget udah diundang.